semua orang yang memiliki kesadaran untuk mencintai lingkungan gitu. Kita sama ini akan dari program ini kita akan mengubah cara hidup orang gitu, lifestyle-nya. Yang biasa ini masak, buang, sekarang kita ganti. Masak, kumpulkan, sedekahkan. Sedekah minyak jelantah. Untuk bisa berbagi itu tidak selalu harus dengan uang. Ada sesuatu yang bikin semua orang itu bisa bersedekah atau berbagi, yaitu dengan minyak jelantah. Semua orang pasti memiliki minyak jelantah dan itu bisa digunakan sebagai sedekah. Sedekah ini akan banyak menghadirkan senyuman-senyuman kepada semua orang. Mudah-mudahan gerakan sedekah minyak jelantah ini bisa menjembatani orang-orang yang tadinya tidak bisa bersedekah, tetap bisa ikut bersedekah, berbagi kepada sesama. Mari sukseskan gerakan sedekah minyak jelantah, karena sedekah itu semudah tersenyum. Sebelum saya melakukan perjalanan, insya Allah akan 3 hari. Mudah-mudahan minta doanya, proposal kita semuanya di Cirebon, kemudian di Solo dan Jogja, mudah-mudahan bisa berjalan seperti kota-kota yang lainnya. Sebelum Rumah Sosial Kutub sendiri merupakan lembaga amil zakat yang lahir dari komunitas Tahajud Berantai, sebuah lembaga sosial yang menghimpun dan memberdayakan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dari masyarakat. Kami juga merupakan pelopor sedekah kreatif dan inovatif melalui program Tersenyum, yaitu terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya minyak jelantah itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Dan permasalahannya saat ini, terutama dari ibu-ibu rumah tangga yang masak, gitu, biasanya ibu-ibu juga tahu bahwa kalau dibuang sembarangan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, mencemari. Kemudian kalau dipakai terus juga bisa menyebabkan kesehatan terganggu. Cuma pertanyaannya ialah mau dibuang kemana ini limbah? Nah, kita hadir dari Rumah Sosial Kutub ingin sebuah solusi dulu nih, solusi kepada masyarakat. Kemudian untuk presentasinya sendiri sebenarnya di Indonesia itu tadi surganya minyak jelantah. Cuman penanganannya itu yang belum terkelola dengan baik, dengan tersistem. Di mana berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, di wilayah DKI Jakarta itu limbah paling banyak itu dari masyarakat, sebesar 61% dari total limbah minyak jelantah. Gitu. Dan di Jakarta sendiri pun sebenarnya potensinya sebesar 200 ton per hari. Gitu, 200 ton per hari. Nah, dari sebanyak minyak jelantah itu semuanya banyak berasal dari muara. Bermuaranya dari masyarakat. Dari program ini, dari minyak jelantah kita ubah menjadi biodiesel, kita mendapatkan yang namanya konversi nilai sedekah. Nah, nilai sedekah inilah yang nanti akan kita gunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Minyak jelantah merupakan salah satu dari cara kami untuk mengumpulkan dana sedekahnya gitu. Nah, kemudian kami menyalurkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Nah, di mana nanti yang mengelola dana sedekah tersebut ialah nanti ada namanya sharing sedekah prosesnya. Di mana proses inilah yang akan kita membantu sama-sama masyarakat agar bisa mengelola dana sedekah yang sudah dikumpulkan dari titik-titik pengumpulan tersebut. Nah, nanti dana sedekahnya untuk apa? Bisa nanti digunakan untuk program-program yang ada di wilayah tersebut. Misalnya pembangunan fasilitas umum, ataupun ada untuk kegiatan keagamaan, santunan-santunan, dan lain sebagainya. Suksesnya program Tersenyum ini tidak bisa berjalan sendiri, karena kami sangat fokus bagaimana menggerakkan minyak jelantah yang ada di masyarakat. Ini butuh kolaborasi semua elemen. Masyarakat harus bisa bergerak. Masyarakat akan dihimbau dari RT RW setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Sosial Kutub. Di sini nanti mohon izin pada ibu-ibu untuk mensosialisasikan tentang program yang namanya sedekah minyak jelantah gitu. Nah, program ini kami menamakan sebagai program Tersenyum. Ya, apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Butuh para kader PKK untuk bisa menjadi informasi yang menggerakkan masyarakat.
butuh pemerintah dan butuh para pecinta lingkungan bagaimana ini program ini bisa sukses dan berhasil. Jadi program ini memang sebuah usut nyata bagaimana program penanganan limbah minyak jelantah bisa menjadi sebuah upaya gerakan kolaborasi. Saya yakin ibu-ibu juga sudah tahu ya bahwa minyak jelantah itu kalau ketemu dengan air bisa menyebabkan mampet. Kenapa? Karena kalau minyak ketemu dengan air nanti akan mengeras akhirnya bikin mampet. Kami sebagai Rumah Sosial Kutub hanya sebagai fasilitator dan juga pendamping masyarakat, bahwa kita memfasilitasi masyarakat berupa edukasi ya, kemudian berupa juga penyediaan aset program seperti tong sedekah ya, dan juga proses layanan jemput dan juga pengelolaan seperti itu. Nah, untuk yang bergerak ya langsung masyarakat, di mana masyarakat saling mengajak nih, minimal biasanya ketika kami melakukan edukasi, ibu-ibu setelah selesai sosialisasi, ibu-ibu diharapkan bisa mengajak minimal 5-10 orang tetangga di sekitar. Nah, sehingga itu merupakan gerakan yang luar biasa. Nah, ini merupakan gerakan yang kolektif sifatnya seperti itu. Sebelum menuangkan minyak jelantah, kita yel-yel dulu yuk. 1, 2, 3. Minyak jelantah. Yes, yes, yes. Pertama awal-awalnya memang susah. Ada pertanyaan-pertanyaan, mau diapakan lah, kena buat apalah minyak jelantah. Nah terus kenapa kita harus mengumpulkan minyak jelantah? Tapi kader-kader saya hebat. Dengan sosialisasi saya berikan, mereka bisa langsung mensosialisasikan lagi kepada warganya bahwa kegunaan minyak jelantah adalah untuk kita jangan sampai menyemarkan lingkungan. Dan kita juga dari minyak jelantah itu kita bebas dari penyakit kanker. Karena berkali-kali kita memakai minyak jelantah, akhirnya kita mendapatkan penyakit kanker. Silakan, kita menerima juga dan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Silakan bagi masyarakat yang mempunyai minyak jelantah, silakan datang ke pos RW karena kayak kita menyiapkan tong-tong. Biasanya kita hari Jumat itu acaranya penyerahan minyak jelantah, nanti kita letakkan di depan. Itu ibu-ibu yang dari warung biasanya sudah bawa. Ibu-ibu yang mau ke warung itu atau mau jalan pagi itu udah bawa minyak jelantah yang dituangkan di depan tong yang di depan. Silakan ibu-ibu. Ada perbedaan di masa pandemi ini lebih meningkat. Biasanya kita dapat 2,5 tong. Masa pandemi ini kita bisa mendapatkan 3,5 tong atau 4 tong dalam 1 minggu. Jadi masa pandemi dan masa bukan pandemi ada perbedaannya, lebih meningkat di masa pandemi. Sedekah minyak jelantah. Sedekah minyak jelantah. Sistem pengambilan dari minyak jelantah adalah langsung ke warga dari kader, dari koordinator kader 1 RT 1. Mereka waktu saat Jumantik datang door to door meriksa jentik, mereka bawa tong seperti yang 5 liter, nanti langsung berteriak, Sedekah minyak jelantah. mereka semua warga sudah menyiapkan dari botol yang 1/4, yang 1/2 liter, itu langsung dituangkan ke kader-kader yang datang. Kita ambil 10 Bu. 10 setiap RT 10 anak. 10 anak yatim. 10 anak yatim. Nanti kan ada janda dan duafa. Nah, nanti tuh kita akan bentuk yatim per RT itu 10, jandanya 3, dan duafanya bisa ambil kita 5. Kita masih nunggu lagi. Kita berarti masih nunggu dana lagi yang berikutnya, bulan berikutnya, sampai nanti akhir mau hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri atau mau puasa kita mau berikan. Penerima manfaatnya yaitu kita menyantuni anak-anak yatim dan kegiatan-kegiatan yang ada di RW itu kita gunakan untuk dari dana minyak jelantah. Jadi kita dapatkan dari 1 tong itu kita bagi 2, dana 1/2 dari itu kita gunakan untuk dana yatim, yang setengahnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di RW. Tapi belum terlalu jauh karena kita baru ya. Jadi kita yang seperti ini kita gunakan dari dana-dana dari minyak jelantah, pembelian bibit atau ini tanaman, dan kita merubah tanaman atau tempat yang harus hijau itu belum ke sana karena dana yang kita dapatkan belum sampai mencapai
renov seperti lorong-lorong atau got-got yang rusak. Karena kita baru ke arah tanaman dan ke sosial masyarakat, yaitu membantu kaum duafa. Bahwa program Kampung Tersenyum ini itu efeknya luar biasa, terutama dalam penanganan limbah gitu. Jadi per 2020 ini, di tahun 2020 kami berhasil menangani limbah menjelantah sebanyak 98 ton per Desember kemarin. Dan itu kalau kita visualisasikan kepada suatu bentuk ya, itu mungkin kita tuangkan di satu tempat, jadi ada sekitar 5 tangki 9 malah ya, 9 tangki Pertamina, mobil Pertamina mungkin itu dijejerin. Artinya ini luar biasa sekali. Limbah itu hanya di wilayah Jakarta Selatan, belum wilayah-wilayah yang lain yang kami juga sudah mengimplementasikan. Nah, ini artinya efek minyak jelantah yang kita buang sembarangan itu luar biasa gitu. Kita tanpa sadar dan hal tersebut sudah kita lakukan bertahun-tahun selama kita masak ya mungkin. Terkait dengan minyak jelantah ya, sebenarnya minyak jelantah itu udah banyak yang mengelolanya gitu ya, mengumpulkan dan lain sebagainya. Dan kita juga nggak bisa memungkiri bahwa di lapangan memang banyak sekali skema-skema jual belinya. Nah, karena kita menggunakan pendekatan sedekah, dan di mana memang itu paling minat yang paling kuat meminat masyarakat, pasti ada beberapa hal yang kita akan adanya interaksi dengan pihak-pihak memang kemarin dulu udah pernah mengelola limbah minyak jelantah tersebut. Nah, dari selama ini ya memang ada beberapa seperti itu, tapi dari kami sebagai Rumah Sosial Kutub sebenarnya prinsipnya tidak masalah gitu. Intinya yaitu kita punya niatan bersama untuk bisa menjaga lingkungan dulu, lingkungan, kemudian tidak lagi mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan minyak jelantah. Siapapun pemain, bagaimanapun skemanya gitu kan, mau itu jual beli ataupun sedekah, kita nggak masalah. Untuk aspek-aspek ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup menjadi salah satu concern kita. Ya, semakin hari semakin bertambahnya tahun, rumah-rumah semakin banyak, penduduk semakin banyak, keluarga-keluarga semakin banyak, tempat usaha semakin banyak, yang semuanya tidak lepas dari keberadaan minyak jelantah. Ya, sangat signifikan karena saya lihat begini, tidak semua organisasi lain, organisasi yang peduli lingkungan, misalnya fokus terhadap masalah minyak jelantah ini. Minyak jelantah ini ada hampir di semua rumah, ada di setiap rumah tangga kita. Yang tadi kita kembalikan lagi bagaimana perlakuan kita terhadap minyak jelantah bekas ini. Jadi dengan adanya program ini tentunya Rumah Sosial Kutub membantu kita masalah lingkungan. Rumah Sosial Kutub membantu kita memberdayakan masyarakat, keluarga-keluarga, mengumpulkan dari minyak jelantah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan otomatis akan punya kepedulian yang besar terhadap masalah-masalah lingkungan. Saya yakin program ini sangat membantu dalam hal dari yang terkecil, membantu mewujudkan lingkungan yang lebih baik lagi, treatment terhadap penggunaan minyak jelantah ini. Apalagi Rumah Sosial Kutub akhirnya juga mengekspor ya menjadi biodiesel ya. Data yang saya peroleh itu sudah hampir 88.000 liter yang berhasil dikumpulkan di kawasan Jakarta Selatan misalnya. Ini tentunya sangat membantu sekali terhadap program-program masalah lingkungan hidup. Ya, mungkin kita tidak menyadari bahwa kita akhirnya, bersama-sama tanda kutip berbuat dosa berjamaah. Ya, membuang minyak jelantahnya sembarangan, got dan saluran kita menjadi kotor, menjadi bau, menjadi tersumbat, ya, yang akhirnya kita saling menyalahkan di antara kita sendiri karena terjadi genangan, banjir, ya, kawasannya menjadi kumuh dan lain-lain. Yang pertama, kita sudah mengeluarkan instruksi wali kota. Yang kedua, kita ajak semua RT RW, bahkan dalam pertemuan Zoom meeting, webinar kita ajak Pak Suhito dari Rumah Sosial Kutub untuk menginformasikan program ini kepada masyarakat. Yang berikutnya, kita mengusulkan dengan Sudin LH Jakarta Selatan mengusulkan program Kampung Tersenyum ini menjadi salah satu inovasi pelayanan publik. Sehingga masuk dalam 99 dari Kementerian PAN, dari sekian ribu usulan inovasi pelayanan publik seluruh Indonesia, ini masuk dalam 99 besar inovasi yang bisa dilakukan. Mungkin duplikasinya tidak mesti di Jakarta Selatan. Ini bisa dilaksanakan di berbagai wilayah di kota kabupaten seluruh Indonesia. Tapi saya minta Rumah Sosial Kutub
harus memulai membesarkannya dulu di Jakarta Selatan, kira-kira gitu. Efektivitas program Kampung Tersenyum saat ini dari 65 kelurahan, 58 sudah bergabung di program Kampung Tersenyum. Tentu ini menjadi PR tersendiri. Kami memiliki tekad untuk bisa tingkat partisipasi 100% bisa kita lakukan. Ini akan kami coba seluruh 65 kelurahan yang ada di Jakarta Selatan bisa ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan sampai dengan akhir Februari PR ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Kami dari Rumah Sosial Kutub, ya terutama dari program Tersenyum ini, pertama menyadari bahwa minyak jelantah ini sebenarnya merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan bersama. Artinya ini banyak sekali pihak-pihak yang harus terlibat dalam program ini. Artinya pertama, kami sebagai Rumah Sosial Kutub tentu sebagai penggerak utama pelopor dari program ini, kami menginisiasikan sebagai fasilitator untuk mengedukasi masyarakat gitu. Kami alhamdulillah saat ini terus-menerus mendapatkan panggilan dari setiap wilayah itu untuk mengedukasikan program ini kepada masyarakat. Dan insya Allah dari tim kami juga siap membantu hal itu. Kemudian dari stakeholder yang lain yang memang memiliki peranan penting dalam program ini, yaitu pertama yaitu Dinas Lingkungan Hidup ya, karena ini berkaitan sekali dengan isu-isu limbah ya, penanganan limbah. Kemudian juga dari sisi pemerintah pun juga sangat diharapkan kontribusinya gitu, di bagian untuk misal adanya peraturan-peraturan yang memang memberikan fasilitas ya, memfasilitasi masyarakat agar benar-benar bisa bergerak dalam bersama menangani limbah ini. Kami melihat selama kami bertugas, kami menemukan ada kegiatan pencemaran ya lingkungan seperti saluran tergenang ya. Itu salah satu diantaranya adalah adanya tumpukan minyak jelantah. Nah ini akhirnya kami melakukan inovasi dan kreativitas Sudin LH Jakarta Utara untuk melakukan solusi. Nah terus kemudian kami ya melihat ada testimoni yang sudah dilakukan oleh Rumah Sosial Kutub, makanya Sudin LH Jakarta Utara ikut ambil bagian untuk melakukan upaya solusi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Masjid An-Nazofa mendapatkan kepercayaan kembali ya untuk menjadi tuan rumah dalam rangka program Rumah Ibadah Tersenyum, yaitu program kepedulian lingkungan ya, dengan tujuan utama untuk penyadaran pada masyarakat untuk senantiasa hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah. Baik, yang menjadi tujuan utama kami adalah kami ingin memberikan proses penyadaran kepada masyarakat untuk senantiasa hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah. Kemudian kami juga menginginkan agar dari gerakan sedekah minyak jelantah ini melalui program Rumah Ibadah Tersenyum, maka akan berkontribusi bagi bumi untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, kemudian juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Itu yang menjadi poin kami, sehingga kami dan tentu juga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, baik itu masyarakat miskin dan juga duafa. Ibu ya. Nah, ibu-ibu juga kan tahu bahwa program ini dikemas ya dengan gerakan sedekah minyak jelantah dengan titik pengumpulannya di tempat ibadah. Jadi bukan masjid aja, ada gereja, ada kelenteng, ada pura, vihara ya. Jadi tempat ibadah. Kenapa rumah ibadah itu menjadi sentra titik pengumpulan? Kami tegaskan bahwa rumah ibadah itu masyarakat lebih percaya dengan adanya program gerakan sedekah minyak jelantah ini. Nah, kemudian kami menamakan rumah ibadah tersenyum karena terkait dengan terima sedekah untuk mereka. Kemudian kami menjadikan sentra rumah ibadah sebagai titik pengumpulannya. Nah, jadi rumah ibadah tersenyum, kami lakukan tagline-nya adalah rumah ibadah makmur, limbah tertangani. Nah, kemudian kami fokus ya gerakan sedekah ini kami lakukan di rumah ibadah sehingga masyarakat lebih percaya, masyarakat lebih yakin ya. Dan ini dibuktikan ketika
dilakukan gerakan sedekah minyak jelantah setiap hari Jumat yang dilakukan oleh Masjid An-Nazofa ini, antusias masyarakat itu semakin banyak dan ketika nilai manfaatnya juga dirasakan, didapatkan oleh pengelola sedekah minyak jelantah ini, maka masyarakat lebih percaya ya bahwa memang sedekah minyak jelantah ini memberikan manfaat bukan hanya kepada tempat ibadah, juga kepada masyarakat miskin dan duafa, ya kan, dan juga tentunya kemakmuran tempat ibadah tersebut. Hasilkan dari program ini telah terkumpul 553 juta dari masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mudah-mudahan tidak ada lagi batasan orang, tidak hanya orang kaya, tetapi orang yang nggak punya pun bisa bersedekah. Sudah tidak ada kata lagi kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau sedekah uang itu susah, maka dengan sedekah minyak jelantah menjadi mudah. Gerakan sedekah minyak jelantah ini tidak bicara hanya hari ini. Gerakan sedekah minyak jelantah ini akan terus sepanjang ada kehidupan. Maka kami menghimbau kepada masyarakat, kalau seandainya sekarang ini kita belum mulai, kapan lagi kita akan menciptakan generasi kita untuk bisa berkualitas lebih baik lagi. Ayo kita sama-sama coba kita pikirkan bagaimana seandainya kualitas asupan kita itu tidak berkualitas, karena minyak goreng yang kita gunakan setiap hari itu tidak baik secara terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, bumi adalah tempat tinggal kita. Air saat ini menjadi mahal, maka kualitas air juga menjadi syarat utama bagaimana kehidupan kita lebih baik. Sedekah minyak jelantah, sedekah minyak jelantah. Ayo ibu-ibu, sedekah minyak jelantah. Harapannya tadi bisa menginspirasi semua elemen-elemen masyarakat yang ada di Jakarta khususnya maupun yang ada di seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa seluruh dunia gitu kan. Alhamdulillah itu menginspirasi sehingga insya Allah semuanya nanti bisa sama-sama bergerak minimal gitu untuk menangani potensi limbah yang luar biasa ini.